Namaku Reza. Cerita ini terjadi di 2 tahun lalu, waktu aku dan 3 temanku, Dika, Andin, dan Wahyu, mendaki Gunung Rawakalong. Gunung ini emang nggak terlalu terkenal kayak Semeru atau Merbabu, tapi warga sekitar bilang gunung ini punya aura mistis, apalagi di pos 3. Banyak pendaki yang katanya hilang atau kesurupan di sana. Tapi ya, namanya anak muda, sok berani, kita nekat aja. Kami mulai pendakian pagi-pagi, dari base camp ke pos 1 aman. Pos 2 juga masih santai, meski mulai banyak suara-suara aneh kayak ranting patah padahal nggak ada angin. Tapi semua mulai aneh waktu kita sampai di pos 3. Pos 3 Gunung Rawakalong ini letaknya agak terbuka, tapi dikelilingi pohon-pohon tinggi dan lebat. Suasananya sunyi banget, nggak ada burung, nggak ada serangga, kayak hutan mati. Waktu kita istirahat, Dika tiba-tiba bilang, kalian denger nggak? Ada yang manggil nama gue dari arah pohon itu. Kita semua langsung nengok. Nggak ada siapa-siapa. Tapi Dika malah jalan ke arah suara itu. Aku panggil, dia nggak nyaut. Akhirnya aku dan Wahyu kejar dia, tapi Dika hilang. Kami panik. Udah muter-muterin sekitar situ hampir 1 jam, tapi Dika nggak ketemu. Andin mulai nangis. Aku coba hubungi tim SAR lewat HT, tapi sinyal hilang total. Lalu tiba-tiba Wahyu bilang, "Bro, lihat tuh." Dari balik kabut, muncul bayangan sosok Dika berdiri. Tapi tubuhnya kaku, matanya kosong, bajunya sobek-sobek, dan yang bikin merinding kakinya nggak napak tanah. Aku langsung narik Wahyu dan Andin untuk lari. Tapi suara Dika terus ngikutin. Kalian ninggalin gue, kalian ninggalin gue. Malam itu kita nekat turun ke base camp, ketakutan. 3 hari kemudian, tim SAR baru nemuin Dika. Tapi dia dalam kondisi aneh. Badannya lemah, dan yang lebih menyeramkan, Dika nggak ingat apapun setelah pos 2. Katanya, terakhir dia sadar dia masih duduk minum teh di pos 2. Warga bilang pos 3 Gunung Rawakalong dijaga oleh sosok penunggu. Kalau ada pendaki yang sombong atau punya aura lemah, bisa ditarik masuk ke dunia lain. Sampai sekarang, aku dan teman-teman nggak pernah lagi naik gunung sembarangan, apalagi Gunung Rawakalong. Katanya, kalau kamu dengar suara yang manggil namamu di pos 3, Ya, jangan jawab, jangan nengok, jangan ikuti. Karena mungkin itu bukan suara manusia. Setelah turun gunung, kami semua masih trauma. Dika sering mimpi buruk. Katanya dia selalu mimpi berada di hutan gelap, dan ada sosok tinggi besar berjubah hitam yang ngeliatin dia dari kejauhan. Suaranya berat dan menggema, cuma bilang 1 kalimat yang sama terus-menerus, "Kau sudah kulihat, kau harus kembali." Dika makin aneh. Kadang malam-malam dia tidur sambil duduk, mata terbuka, dan ngomong sendiri. Kata ibunya dia pernah bangun jam 2 pagi, buka pintu rumah, dan jalan ke kebun belakang sambil bilang, "Aku harus balik ke pos 3. Kami panik. Wahyu akhirnya ngajak aku dan Andin ke rumah seorang tetua kampung dekat kaki Gunung Rawakalong. Namanya Mbah Somad. Dia dikenal paham soal hal-hal gaib di gunung itu. Waktu ngeliat foto Dika, Mbah Somad cuma ngelus dada. Anak iki wis dicekel, ruhe wis ditandai, nek telat diselamatin, bisa hilang selamanya. Artinya, Dika udah dicengkeram sama penunggu pos 3. Kalau telat ditolong, tubuhnya bakal kosong dan jiwanya ketarik ke alam lain. Kami disuruh bawa Dika ke rumah Mbah Somad malam itu juga, tepat jam 12. Ritualnya dimulai tengah malam. Di ruangan remang-remang, Dika duduk di tengah lingkaran garam dan dupa. Wajahnya pucat. Tiba-tiba dia kejang-kejang, matanya melotot, lalu suaranya berubah jadi berat dan kasar. "Kalian yang bawa dia ke sini! Dia sudah punyaku!" Andin nangis, aku gemeteran. Tapi Mbah Somad tetap tenang. Dia baca mantra Jawa kuno sambil menyiram air bunga ke wajah Dika. Dika menjerit. Tubuhnya melayang sedikit dari lantai. "Lah!" Dia jatuh pingsan. Setelah sadar, Dika pelan-pelan mulai normal. Tapi kata Mbah Somad, penunggunya belum benar-benar pergi. Dia cuma mundur. Karena itu, kami bertiga dikasih jimat dan pesan penting. Jangan pernah lagi injak Gunung Rawakalong, apalagi pos 3. Sekali kalian kesana lagi, kalian nggak akan bisa pulang. Sampai sekarang, setiap kali aku lihat foto-foto pendakian itu, terutama yang diposti, ada satu foto yang bikin merinding. Di belakang Dika yang lagi senyum ke kamera, ada bayangan hitam tinggi di antara pohon. Padahal waktu itu kami cuma berempat. Dan yang paling serem, kadang-kadang pas malam Jumat Kliwon, Dika masih suka ngigau. Aku udah balik, biarin aku tinggal di sini. Beberapa minggu setelah ritual itu, keadaan Dika mulai membaik. Tapi gangguan aneh tetap datang. Pernah suatu malam, ibunya Dika nelpon aku panik. Katanya Dika menghilang dari kamar. Jendela terbuka dan di bawahnya ada jejak tanah basah yang masuk ke dalam rumah. Kita semua langsung nyari ke sekitar kampung. Subuh-subuh, Dika ditemukan
berdiri sendiri di pinggir sungai dengan tubuh kotor penuh lumpur. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum kosong. Akhirnya Mbah Somad ngajak kami bertiga buat datang lagi. Tapi kali ini beliau bilang harus ada satu dari kami yang balik ke Gunung Rawakalong. Bukan buat naik, tapi buat nutup jalur roh yang kebuka waktu Dika kesurupan. Aku langsung nolak. Wahyu pun sama. Tapi Andin, dia malah maju sendiri. Aku ngerasa ini semua salah kita juga. Kalau memang harus ada yang kesana buat bantu Dika, aku siap. Kami berangkat malam Jumat, karena kata Mbah Somad itulah malam di mana portal antara dunia nyata dan alam halus paling terbuka. Di kaki gunung, kami disambut kabut tebal dan suara gamelan Jawa yang sayup-sayup terdengar dari arah atas. Padahal jelas-jelas nggak ada orang lain di sana. Kami nggak naik sampai pos 3, cuma sampai batas hutan. Di sana, Andin disuruh duduk dan menggenggam tanah dari sekitar tempat Dika menghilang dulu. Mbah Somad mulai membaca doa dan mantra, sementara angin mulai bertiup kencang, dingin, dan menusuk tulang. Tiba-tiba, tanah di tangan Andin bergetar. Dari balik pohon muncul sosok hitam besar, matanya merah membara dan mulutnya menganga lebar. Suaranya bukan cuma terdengar di telinga, tapi langsung menusuk ke dalam kepala. Dia milikku, yang satu ini juga akan kuambil. Andin langsung jatuh pingsan, tapi Mbah Somad tetap bertahan, terus membacakan doa sampai makhluk itu menjerit keras dan menghilang di antara kabut. Setelah ritual selesai, kami langsung turun. Sejak malam itu, Dika berhenti ngigau, tapi Andin mulai berubah. Kadang dia diam lama, matanya kosong. Dan pernah sekali saat dia melamun di teras rumahnya, dia bilang ke aku sering mimpi jalan di hutan kabut. Di depan ada Dika berdiri, tapi dia nggak sendirian. Ada sosok tinggi di belakangnya, tersenyum ke arahku. Cerita ini masih misteri sampai sekarang. Kami bertiga nggak pernah lagi ngomongin Gunung Rawakalong. Bahkan foto-foto pendakian itu udah kami hapus semua. Tapi kalau kamu suatu hari nekat naik ke sana dan sampai di pos 3, dan tiba-tiba ada yang manggil namamu dari balik pohon. Ingat baik-baik, jangan jawab, jangan nengok, jangan ikuti. Karena bisa jadi itu giliranmu.